mandi di tengah situ bang. Jadi nggak tahu kenapa ceritanya si survivor ini ke tengah gitu. Dan pas di tengah semuanya pun panik. Ini ada yang menuturkan cewek juga bahwa dia pada saat itu seperti katanya ada yang narik dari bawah. Ada yang narik dan dia tenggelam. Dia coba meraih temannya sempat ketarik juga, tapi dia bisa lepas, yang si cewek ini bisa lepas. Dan akhirnya hilang gitu bang. Langsung hilang gitu aja, nggak muncul katanya. Dan pada saat beberapa menit atau jam kemudian dia muncul ke permukaan, dievakuasi lah dia dengan keadaan sudah tidak bernyawa di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Siapa yang tak kenal dengan Gunung Rinjani? Gunung yang berada di Pulau Lombok ini memiliki keindahan yang cukup menawan. Namun di balik sebuah keindahannya tersimpan juga nih sejuta mistis di dalamnya, baik itu dari kalangan para pendaki ataupun dari masyarakat sekitar. Nah, pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita horor ketika melakukan pendakiannya ke Gunung Rinjani nih. Itu pada tahun 2016. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja nih sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Fardil. Selamat malam Bang Mange. Apa kabar di Bang Fardil? Alhamdulillah sehat. Bang Fardil biasa dipanggil Dio Bang. Dio Bang ya? Iya. Sehat Bang ya sekarang ya? Alhamdulillah sehat sampai Bang. juga ya dari Bekasi, dari apa tadi? Dari Serpong sebenarnya sih. Oh pulang kerja Saat ini langsung pulang mampir kerja kemari langsung mampir kemari Bang. Oke, thank you banget nih Bang nih udah mau mampir dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian ini di tahun 2016 Bang. Betul, di tahun 2016. Oke. Nah, tadi kan kita udah berbincang-bincang sebentar tuh Bang ya, ngomongin masalah pendakian yang mau diceritain pada malam kali ini ya. Itu berapa rombongan Bang kalau boleh tahu? Kita satu rombongan itu 20 Bang. 20-an orang. 20 orang. Iya. Itu dari Tangsel semua apa campuran? Campur. Jadi kita itu kayak ngebentuk grup serkos tadinya Bang. Oke. Saya diajak sama teman dan akhirnya temannya dia itu ngajak teman-temannya lagi. Akhirnya terkumpul lah 20-an orang. Kita berangkat dari Pasar Senen. Waktu itu. Berarti jalur darat ya Bang ya? Jalur darat Bang. Nah di pendakian lu pada saat itu? Betul, tapi itu sebenarnya sih bukan dari rombongan kita dan kebetulan memang tanggal pendakiannya sama. Kita berbarengan tuh mendaki bareng sama grup ini, berinteraksi juga. Sempat kenal juga berarti sama pendaki itu? Sempat Bang, sempat kenalan juga kita, sapa-sapa kayak gitu. Oke, gue kira berarti bukan rombongan lu Bang ya? Bukan Bang. Bukan ya? Iya. Cuma rombongan yang ketemu di jalan aja gitu ya, dan kebetulan naik bareng juga. Naik bareng. Oke nih Bang, kita skip aja dulu Bang ya. Kayaknya teman-teman semua juga udah pada penasaran nih apa yang bakal diceritain sama Bang Dio ya pada malam kali ini ya. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber kayak Bang Dio pada malam kali ini, bisa juga nih langsung di DM aja nih di Instagram Besok Pagi. Dan jangan lupa dengerin kita juga nih di Spotify. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
Jadi Bang Mange ini cerita pada tahun 2016, tepatnya itu bulan Mei. Eh, untuk tanggalnya sendiri jujur gue lupa ya Bang, tapi itu awal-awal bulan Mei yang mana pada saat itu ada libur yang kita bisa bablasin sambil cuti tuh Bang, yaitu libur hari buruh tuh, Oke, ya, May Day ya. May Day. Dan kebetulan bisa spare waktu panjang dan gue cuti di situ. Nah, singkat cerita, gue diajak lah sama teman. Gue sebut namanya Gigi, Bang. Nah, Gigi ini menginisiasi perjalanan ke Rinjani itu. Dan gue termasuk dari orang yang ikut juga. Dan selain itu gue juga ajak teman juga, Bang. Oke. Yang bareng sama kita juga ini. Ada cewek namanya Gita. Terus ada juga satu senior, Bang. Namanya Pak Daryono. Dan beberapa teman-teman lainnya. Yang gue sebut itu lebih ke banyaknya porsi yang akan gue ceritakan di sini, Bang. Oke, berarti ini yang penting-penting aja ya dalam pendakian Betul, ya? Oke. betul. Nah, singkat cerita, kita berkumpul di stasiun Pasar Senen pada waktu itu. Kita berangkat dari Pasar Senen, tujuannya ke stasiun Banyuwangi dengan 2 kali transit, Bang, di situ. Kita transitnya di Madiun, lanjut lagi naik kereta ke Banyuwangi. Kalau nggak salah namanya Mutiara Timur ya, aku lupa itu namanya. Nah, sampai di Banyuwangi, nah di situ terkumpullah banyak pendaki-pendaki yang juga mau ke Rinjani juga, Bang. Termasuk di dalamnya ada salah satu survivor, Bang, namanya Mbak Ika gitu, almarhum Ika. Oh, yang meninggal ini, Bang? Iya, Bang. Nah, kita perjalanan darat ya, dari situ kita nyebrang ke Bali bareng gitu, masih sama lah di waktu dan kendaraannya kadang sama gitu juga, kita di satu kapal juga. Lalu habis itu sampai Lombok juga. Nah, singkat cerita di hari ketiga perjalanan itu gue di Sembalun siang, sampainya di Sembalun siang. Ya, teman-teman sebagian dari kita itu coba pemanasan, Bang, naik ke Bukit Pergangsingan gitu, yang di belakang dari homestay. Sebenarnya dari homestay kita tuh dia di belakangnya, dia berhadapan sama Gunung Rinjani. Nah, kita naik bentar ke Gunung Pergangsingan itu sekitar menuju sore lah, Bang, jam 2 jam 3 WITA gitu. Nah, di situ ada satu pengalaman yang gue merasakan kurang enak sebenarnya, tapi agak sedikit gue abaikan di situ. Karena mungkin gue fokusnya adalah gue pengen dapat pengalaman pendakian ya, pengalaman petualangannya, bukan pengalaman mistisnya. Gitu. Nah, sempat ada tanda waktu kita naik ke Pergangsingan, di hutan itu, Bang, ada teman yang ngaku didatangi oleh warga lokal, udah separuh baya, bapak-bapak tua gitu. Terus ngomong pakai bahasa daerah sana, pakai bahasa Sasak gitu. Nah, itu yang mana kita nggak ngerti kan apa yang dia sampaikan. Terus pas nyampe atas, singkat cerita kita sampai atas di Pergangsingan, dia cerita tadi gue deketin sama bapak-bapak, lu ngelihat gak gitu. Kita nggak ada yang ngeh di situ. Yang didatengin itu si Gigi ini. Nah, akhirnya kita abaikan. Oh, itu mungkin perasaan lu kurang tidur lu selama perjalanan kan. Mungkin karena kecapean dan lain sebagainya. Akhirnya kita, ya singkat cerita, turun dari Pergangsingan, ngaso dulu, Bang, di warung dekat situ. Dan ngobrol sama warga desa gitu. Dan ada yang menginterpretasikannya, Bang, dari warga itu. Seorang ibu-ibu. Nah, dia bilang selama di hutan tadi belakang sempat ada yang didatengin nggak. Terus akhirnya kita tahu bahwa itu sebenarnya bukan human ya, Bang, gitu. Dan biasanya kalau ada yang didatengin seperti itu, katanya harus berhati-hati kita. Itu sebagai sebuah peringatan mungkin, Bang. Peringatan. Dan ada beberapa kata yang sempat teman gue Gigi itu ingat adalah
danaunya bau anyir bang. Pertanda bakal ya ada something bad happen gitu ya. Oke, ya, ya. Dan mereka memperingatkan kita ketika naik ke atas itu lu harus coba lebih jaga diri gitu. Oke, tapi pas pendakian di pemanasan ini bang, almarhumah cepet ikut nggak? Enggak bang, Oh, enggak. ini udah Oh, beda rombongan lagi berarti itu? beda lain nih dia. Oke, oke. Nah kita nih cuma rombongan internal doang kita Oke, gitu. iya, Kita naik ke atas dan turun lagi gitu. Oke. Lalu singkat cerita hari pertama pendakian bang, kita naik dari Sembalun menuju targetnya itu pos 3. Di pos 3 itu kita ngecamp lah di situ ya. Nah selama perjalanan seperti biasa lah bang, sebenarnya nggak ada kejadian hal-hal yang aneh selama di hari pertama itu. Kita mendaki juga dengan ya kita nikmatin lah bang, karena jalur pendakian Sembalun dari pos base camp Sembalun itu emang luar biasa cakepnya bang. Banyak hamparan savana gitu ya. Iya, iya. Terus ya pokoknya lost gitu memang, pemandangannya tuh luar biasa cakep. Nah kita lebih banyak nikmatin ke situ bang. Nah mundur dikit ya bang, maaf. Dari pas perjalanan dari base camp ke pos 3 ini kita susul-susulan nih sama rombongannya si survivor ini. Dan kita sempat ngobrol-ngobrol, sempat bercanda-bercanda, sempat ya saling-saling tuker, fotoin gue dong, fotoin lu dong gitu. Oke. Nah sebenarnya kayak nggak terjadi apa-apa gitu bang, kayak ya biasa aja, fine-fine aja. Semuanya kayak ya berjalan layaknya kalau kita naik gunung lah bang, happy gitu bang, suasananya. Terus di pos 3 itulah singkatnya kita ngecamp di sini bang. Nah ada sebuah kisah yang cukup gue ingat di situ, yaitu pada saat malam teman ini cewek ya bang, dia tidur di dalam tenda itu dan tiba-tiba kebangun gitu bang. Kebangun seolah-olah kayak histeris di dalam tenda situ bang pada saat itu. Dan kita kaget ya, kita semuanya bangun dan gue nggak tahu itu dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap gue random aja gitu, gue spontan bangun lagi habis tidur dan ngerasain kayak ada sesuatu yang mau dorong gue gitu di dalam tenda itu. Gue masih curiganya itu teman ya bang. Nah ketika gue kayak hampir didorong gitu, kayak seolah-olah ada tangan yang meraih pundak gue ini, itu gue langsung refleks dan gue pukul wajahnya, cedak. Dan akhirnya suasana menjadi kondusif, kita keluar semuanya. Terus si Pak Daryono ini yang senior kita itu kayak coba nenangin di dalam situ bang, dimana ya kita bacakan ayat-ayat gitu. Terus ya kita lebih nenangin diri lagi lah, dibuat lebih nenangin diri lagi di situ. Nah itu menurut cerita teman gue bang, yang si Gita ini, dia pada saat tidur itu seperti di atas tenda tuh ada yang mau menerkam gitu bang. Badannya besar dan sesosok kayak makhluk setengah laba-laba berkepala manusia gitu bang. Dan akhirnya pas singkatnya balik lagi ke pas kita udah keluar dari tenda itu, akhirnya coba si Pak Daryono ini bermediasi gitu. Berarti Pak Daryono ini bisa juga ya begitu gitu ya? Iya. Mungkin agak sedikit ngerti tentang hal gaib gitu. Iya benar. Terus dia bilang nggak apa-apa, ini kayak cuman penghuni yang lagi iseng gitu bang. Dan semuanya nggak apa-apa selama kita tuh masih jaga sopan santun dan lain sebagainya. For your information bang, tenda kita itu berdiri di bawah cerukan bang, dan itu jarang ada yang nempatin di situ bang. Jarang ada yang ngebangun di situ. Cerukannya tuh kalau misalkan kita bayangin pos 3 itu kan kayak bekas aliran
gitu ya bang, kayak daerah berpasir gitu. Nah kita agak naik ke atas, ada cerukan semacam gua di situ, muat sekitar 2 tenda. Nah kita di situ. Nah teman-teman yang lain beberapa ada yang di bawah, kayak gitu. Nah balik lagi ke kisah si survivor ini. Pada dasarnya sosok ini baik banget bang. Pada saat kita bermalam di situ, baik dia maupun teman-temannya itu kita ya saling bertukar apa ya suguhan gitu lah bang. Oke, bertukar makanan lah itu Bertukar ya. makanan, ngobrol-ngobrol. Iya. Yang saya tahu dia anak Palembang kayak gitu. Dan ya banyak momen yang gue ngerasa hangat lah sama dia dan juga teman-temannya ini. Oke, lanjut di hari kedua bang. Itu kita yang seharusnya dijadwalkan itu naik gitu pagi bang, supaya sampai Pelawangan Sembalun itu nggak terlalu sore atau nggak kemalaman. Nah kita masih slow-slow di situ ya teman-teman. Nah yang si rombongan ini, yang grup anak Surabaya itu, yang ada survivornya, dia jalan duluan. Oke, Kayak gitu. berarti berpisah di situ tuh bang ya? Iya, Oke. kita masih santai-santai lah, masih nikmatin di pos 3 itu. Sekitar mungkin jam 12 kurang lah, tengah hari gitu bang. Kita mulai jalan di situ, naik menuju ke Bukit Penyesalan. 7 Bukit Penyesalan. Nah, buat teman-teman yang tahu tentang 7 Bukit Penyesalan ini, itu medannya cukup menguras energi banget. Itu lu kayak misalnya ngelihat nih sebuah bukit di atas. Bukit itu ketika kita lihat, kita pikir itu puncak. Ketika kita udah nyampe di bukit tersebut, ternyata ada bukit lagi. Oh, Gitu. dan itu sampai 7 bukit ya? Benar, ya. Nah, sayangnya grup kita itu ya ada yang cepat dan ada yang lambat. Termasuk gua juga harus membersamai temen gue ini, yang cewek ini, karena ya speednya agak lambat gitu. Dan ada teman satu lagi ya si Gigi itu. Kita jalannya tuh paling belakang, dan anehnya lagi ya ini udah menuju gelap ya bang. Kita sempat mengalami situasi di mana kita bertemu sama Mbak Ika ini. Itu udah mulai gelap. Kita kayak ngeliat ini kan pendaki yang tadi ya, yang grup dari Surabaya itu gitu. Terus kok masih di sini gitu. Nah, pas kita jalan kita samper lah bang. Itu tepatnya kayak di tanah datar yang kayak pos bayangan gitulah sebelum kita naik lagi ke bukit selanjutnya. Nah, kita samperin. Ini tapi pembawaannya dia itu kayak dingin gitu bang. Terus ada satu momen yang kita ingat banget dari almarhumah Ika ini. Dia bilang, kalau misalkan kita nggak ketemu lagi, aku mau nitip pesan. Seperti itu. Nah, kita nggak tahu maksudnya apa nih. Ya udah, terus akhirnya dia jalan lagi. Ada teman yang membersamainya juga, yang saya lihat. Kayak gitu. Terus, kita nggak tahu kan, apa yang bakal terjadi. Maksudnya, gini. Kita mendengar pesan itu tuh kayak seolah-olah bakal ada something gitu bang di situ, dan kita coba masih berpositif thinking dulu di situ. Nah, tetaplah kita fokus utama adalah target kita nyampe di camp di Pelawangan Sembalun itu. Nah, oke, kita akhirnya jalan, sampailah kita sekitar pukul 9 malam di situ. Dan langsung istirahat, di mana istirahat kita itu kalau diukur secara rencana pendakian, kita mau summit itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Itu sempit banget ya, waktunya masih sangat mepet banget, cuma 3 jam. Nah, di sini ada sebuah kejadian lagi yang diceritain sama teman gua perempuan itu pada saat dia tidur di situ. Itu dia keluar kayak nemuin sosok ini lagi duduk di tepian gitu.
Terus dia sapa, tapi nuansanya dingin gitu. Pembawaan dari si sosok perempuan ini dingin. Perempuan itu berjilbab dan ini nggak langsung kayak dia interpretasikan si Anu gitu, nggak. Sosoknya seperti itu dan habis itu dia jalan diarahkan ke jurang gitu bang. Di mimpinya si cewek ini, temen gue ini, si Gita ini. Nah, tapi yang di mimpinya itu ceweknya yang survivor ini bang, beda? Belum mengarah ke situ dia. Oke, masih samar-samar lah gitu ya? Iya. Terus pas dibangunin kita sekitar jam 11:30 kurang, kita mesti prepare badan buat ngisi energi dan ngatur logistik yang mau dibawa ke sana. Si cewek ini cerita gitu. Tadi kayaknya ada sosok yang datang ke tenda kita depan terus ngajakin gue keluar. Terus diarahkan ke jurang gitu. Terus kita kayak yang masih ini sih mungkin karena kita waktu istirahatnya kurang, mungkin kita masih kecapean gitu. Singkat cerita kita naiklah summit seperti biasa gitu bang, nggak ada yang hal-hal yang terlalu gimana gitu. Seperti biasa ya, kita pasti berlelah-lelahan di tanjakan pasir dan sampai atas kita foto-foto dan turun. Oke. Sampai puncak jam berapa bang pada saat itu? Pada saat itu jam 6 pagi. Oh jam 6 pagi sampai puncak? Sampai puncak jam 6 pagi. Dan kita masih aman tuh bang, masih susul-susulan sama rombongan yang membersamai survivor ini. Itu kita masih sering bertegur sapa di situlah. Nah, singkatnya kita turun dari puncak nih sekitar jam 7:30 atau jam 8 lah. Kita nggak terlalu lama di atas ya bang. Terus nyampe ke Pelawangan Sembalun lagi. Nah, di Pelawangan Sembalun itu kita istirahat bang, cukup lama. Karena ngegantiin waktu yang kebuang kemarin pada saat kita naik ke melewati 7 Bukit Penyesalan ini. Nah, di saat yang bersamaan itu ketika kita turun gak lama, rombongan ini turun bang. Dari Surabaya itu turun ke arah Sagara Anak. Sempat berpamitan ke kita itu. Dibilang salah satu teman dari mereka cowok gitu, bang nanti kita ketemu lagi ya di Sagara Anak gitu. Kita duluan gitu. Terus rombongan kita tuh masih yang kayak ya bang duluan aja bang, kita masih santai lah, istirahat gitu. Dulu gitu ya. Masih istirahat dulu, mungkin habis zuhur kali kita turun ke bawah kayak gitu. Nah, singkat cerita zuhur ya bang, kita turun ke bawah, persis setelah kita makan siang di situ, kita jalan lanjutin lagi ke Danau Sagara Anak. Nah, yang seperti kita tahu lah, untuk menuju ke Danau Sagara Anak itu kita harus melewati tebing-tebing, menuruni tebing-tebing, melipir-melipir seperti itu ya bang. Nah, ada satu ketika momen gitu sekitar jam, kita emang agak lambat jalannya ya, jadi di tengah perjalanan itu kita udah kayak kemakan sore gitu, menuju maghrib gitu kita masih di situ bang. Nah, tepat sebelum maghrib kita ada momen istirahat di sebuah tanah lapang gitu bang, dimana kalau kita melihat atau menatap ke depan tanah ini, itu ada bukit lagi di seberang. Dimana di sebelah depan kita tuh ada jurang gitu. Dan jurang itu yang memang mengarah ke pinggir danau lah sebenarnya ya. Kita ngelihat ke arah depan ada bukit seberang gitu. Nah, kita duduk di situ. Nah, temen gue si Gigi ini mulai inisiatif gitu bang, ngasih tahu. Kayak kita sebenarnya sering-sering bercanda gitu kan di sini, di selama perjalanan ini. Terus, nah di tengah-tengah canda-canda kita, dia natap ke bukit tersebut, ada kayak semacam pohon di sana. Terus dia bilang gini, yo lihat dah, itu ada putih-putih tuh. Ngapain nih orang taruh baju di situ bang? Jadi pohon bang, pohon rapet gitu. Terus ada putih-putih. Kita pikirnya gini sih bang, ini tuh mungkin orang yang
entahlah berkebun atau ngecamp, yang kita nggak tahu lah, maksudnya kita nggak tahu medan kan. Karena jaraknya jauh ya. Jaraknya jauh. Atau mungkin dia ya ada sesuatu lah yang dikerjain di situ. Kok kayak dia ngegantung baju putih gitu, bajunya panjang. Nah, semakin kita tegesin Bang, itu semakin ada kontrasnya Bang. Jadi di atasnya putih-putih itu ada hitam gitu. Ada hitam kecil. Dan yang agak mencengangkan lagi, semakin kita kontraskan. Semakin kita detailin gitu ngelihatnya. Bentar. Kayaknya tuh bukan baju udah digantung. Coba lu lihat dengan bener. Itu sesosok Bang orang, jadi kayak lagi tengkleng gini. Kepalanya, rambutnya terurai ke bawah. Astagfirullahaladzim, itu makhluk bro. Kita mesti buru-buru dari sini bro. Kita harus pindah gitu. Akhirnya beberapa dari kita yang di tanah lapang itu bergegas lah Bang. Sebagian udah ada yang nyampe bawah gitu. Berarti nggak cuma satu orang yang lihat ya? Enggak. Banyak yang lihat? Iya. Banyak. Nah, pas kita jalan ke bawah itu Bang, kita bergegas, kita ketemu lagi sama Pak Daryono ini di tengah jalan ngabarin. Kurang lebih pesannya beliau itu adalah kita mesti jaga sikap dan lain sebagainya. Tolong jangan panik semuanya, karena di bawah Sagara Anak ada kejadian, yaitu ada yang tenggelam. Pasca tewasnya Ike Susesta Adelia, salah satu pendaki asal Sumsel yang tewas di pemandian air panas Gunung Rinjani, kediaman Ike yang beralamatkan di Jalan Mega Asri 1 Blok K5 Banyu Asin ramai dikunjungi pelayat pada Selasa 10 Mei 2016. Pihak keluarga masih menunggu kepastian dari Basarnas Nusa Tenggara Barat untuk melakukan evakuasi jenazah Ike. Beneran Pak? Gimana kronologisnya dan lain-lain? Akhirnya dia cerita sambil jalan Bang. Dan sambil jalan dia sibuk, dia megang HT dan lain sebagainya, coba kayak ngehubungin frekuensi yang ada di bawah dimanapun gitu, buat manggil bala bantuan buat evakuasi ini orang. Sambil dia nyari frekuensi itu, dia ngejelasin. Jadi ada satu rombongan, terus yang mana rombongan ini kita kenal gitu. Yaitu si cewek berhijab ini. Gitu. Dan saat itu juga teman gue si Gita nangis Bang. Dia astagfirullahaladzim, ternyata kayak ada pertanda dan lain sebagainya, dia mau pamit dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ya kita jadinya nuansanya berubah drastis. Yang tadinya kita ngerasa kita berpetualang nih, jiwa-jiwa kita senang berpetualang, langsung berubah drastis menjadi haru. Dan nggak tahu kenapa area menuju danau itu kayak seolah-olah menjadi mencekam buat kita. Kita takut. Terus mana si Gita ini juga jadi ngerasa nggak mau lanjut gitu untuk jalan ke bawah situ. Ke bawah dan pengen mutusin untuk pulang. Kalau pulang dia harus naik lagi dan akan sangat beresiko gitu karena juga udah mau maghrib dan lain sebagainya. Gitu. Dan akhirnya kita sampai di bawah. Di bawah itu kita coba duduk di kayak sebongkah pohon tumbang gitu yang kayak bisa didudukin. Nah, nggak lama teman-teman dari belakang datang ke situ dan nanya kayak nggak terjadi apa-apa. Bang, emang bener Bang ada yang meninggal dan lain sebagainya. Terus dikasih tahu lah. Dan gue juga nggak nyangka gitu pada saat momen ini dikasih tahu sama pendaki-pendaki setempat, iya mayatnya ada di belakang tempat gue duduk gitu. Langsung gue sontak mikirin, gue pikir itu sleeping bag atau tenda terpal kayak gitu. Taunya tuh bungkus kain terpal gitu Bang. Dan ada di posisi belakang lo itu? Iya. Astagfirullahaladzim. Gue langsung shock banget dengernya. Ngerjun terus pantesan di sebelah agak ke barat sedikit itu banyak pendaki-pendaki yang
kayak riweh lah gitu. Terus dan gue agak menepi sedikit, akhirnya dari situ pindah. Ini sebenarnya ada apa gitu terjadi kayak gini tuh gimana kronologisnya. Terus gue tanya lah sama pendaki-pendaki lain. Katanya si cewek ini mandi di kolam air panas di bawah Danau Sagara Anak itu. Jadi kalau kita tahu dari Danau Sagara Anak camping ground itu kita menuju ke spot mata air, kita lewatin agak sedikit semak. Nanti itu ada turunan ke bawah, di situ ada kolam pemandian air panas gitu bang. Dan dia katanya bang ceritanya, dan kita ngedenger juga dari pendaki-pendaki sebelumnya, pendaki-pendaki yang bersamai dia, itu mandi di tengah situ bang. Jadi nggak tahu kenapa ceritanya si survivor ini ke tengah gitu. Dan pas di tengah semuanya pun panik. Ini ada yang menuturkan cewek juga bahwa dia pada saat itu seperti katanya ada yang narik dari bawah. Ada yang narik dan dia tenggelam. Dia coba meraih temannya sempat ketarik juga, tapi dia bisa lepas, yang si cewek ini bisa lepas. Dan akhirnya hilang gitu bang. Langsung hilang gitu aja, nggak muncul katanya. Dan pada saat beberapa menit atau jam kemudian dia muncul ke permukaan, dievakuasi lah dia di situ dengan keadaan sudah tidak bernyawa di situ. Itu sam sebiasa. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Terus udah langsung tuh di situ suasana berubah menjadi sangat-sangat mencekam bagi gua pribadi, bagi teman-teman. Banyak yang histeris juga di situ. Banyak yang nggak bisa jaga ketenangan juga, jadi kayak panik semuanya kayak gitu. Waduh, gimana gitu. Dan alhamdulillahnya kita punya senior yang bisa nenangin. Yang Pak Daryono ini, dia tuh ya yang tadi gue bilang ya, dia orang SAR di situ. Dan akhirnya kita dimintain banyak kontribusi lah gitu. Lu jangan diam aja gitu, coba bantu dan lain sebagainya. Nah, gue coba juga nyari frekuensi gitu sambil hubungin sana sini dan dapat info bahwa tim SAR yang dari Senaru, dari pos jaga Senaru itu baru bisa datang ke Sagara Anak itu besoknya bang. Nggak bisa malam itu nyampe gitu. Gitu. Berarti dinepin dulu ya di situ. Jadi mau nggak mau, tadinya kan pikir kita tuh bisa nggak nih kayak kita coba turunin lewat torean, karena torean kan langsung ya, nggak perlu naik lagi. Ternyata nggak bisa, nggak ada yang memobilisasi tim gitu lewat torean di situ. Dan akhirnya kita tahu bahwa akan ada tim SAR yang jemput di hari kedua, which is itu besok. Nah, mau nggak mau jadinya pada saat itu beberapa orang udah mulai jalan duluan bang ke Senaru gitu. Dan sambil juga ngebawa si survivor ini gitu.
Dan berarti beberapa bergotong royong gitu ya di bawah Iya. sendiri gitu. Gitu. Dan gue diminta sama Gigih juga itu, sama Pak Daryono juga untuk ngebersamain dia, ngebantuin buat kayak ngebawain minimal kayak barang-barang, tenda dan sebagainya, logistik buat teman-teman pendaki-pendaki lain itu juga bisa tertolong juga lah sambil mengevakuasi. Mau nggak mau kita naik lagi ke Senaru di situ. Oh. Gila. Asli nggak ada istirahatnya di situ. Dan beberapa teman masih stay di sini di bawah. Nah, kita langsung kayak bilang atur strategi gitu bang. Dan akhirnya silih berganti kita ngebawain, kadang ngegantiin bawa logistik gitu, kadang bawa tandunya gitu ke atas mana agak gelap gitu bang ya. Dan mulai kayak bertebing-tebing gitu. Dan benar-benar mesti hati-hati. Dan akhirnya sampai Pelawangan Senaru itu kita bangun tenda di situ. Itu kondisinya pagi, udah mau pagi. Dan gue alhamdulillah sama teman ini juga sempat istirahat juga di situ. Dan itu lebih mempercepat waktu mungkin ya biar ketemu di atas gitu mungkin. Benar. Ya biar tim SAR datang kita juga sampai di atas gitu mungkin ya. Iya. Niatnya kayak gitu kan. Betul. Oh iya. Betul. Nah, akhirnya sampailah kita di Pelawangan Senaru. Paginya itu nggak lama ada tim SAR yang jemput dan lain sebagainya, turun gitu. Dan di saat yang bersamaan teman-teman yang dari Sagara Anak itu mulai naik juga. Jedanya itu sekitar si pendaki ini turun ke bawah, dibawa sama tim SAR kan. Kalau gue pribadi udah nggak sanggup lagi, gue memutuskan istirahat di situ. Dan teman-teman juga memutuskan istirahat juga di situ. Nah, yang dari bawah itu sekitar 4 jam setelah mayat dibawa ke bawah dia turun. Dia ketemu kita di Pelawangan Senaru, gitu. Dan kita akhirnya lanjutin dari camp tersebut itu turun lagi ke bawah. Nah, celakanya adalah kita tuh nyampe sore bang. Jadi dari Pelawangan Senaru itu yang harusnya kalau misalkan kita kebut gitu, kita bisa sampai Desa Senaru itu masih di hari itu. Ini kita nggak sampai. Jadinya kita berhenti di pos 2. Which is itu yang rumor-rumornya adalah pos terseram gitu. Ya, banyak sekali kejadian yang benar-benar gak diinginkan gitu terjadi ya. Selama kita berjalan, ini kondisinya itu udah maghrib, itu ada satu teman tuh yang ngerasa gua bang, seolah-olah mendahuluin dia gitu. Gue mendahuluin dia terus cepet aja jalannya. Dia bilang kayak nanti tunggu di pos bawah ya gitu, kata dia. Nah, sementara pas dia nunggu, gue ini muncul bang. Gue muncul di situ. Dia bilang, lah kok lu tadi bukannya udah lewatin gitu gue duluan ya? Gitu. Ah, kagak. Perasaan gue masih di belakang-belakang aja gitu. Gue tuh sendiri kan, kalau gue emang tipikalnya tuh kalau mendaki yang jalannya paling belakang gitu. Kadang nge-sweeperin juga gitu. Karena emang gak cepet juga speednya gitu. Wah, terus tadi yang depan siapa ya gitu. Nah, itu mulailah banyak hal-hal yang aneh-aneh muncul di situ. Mulai dari ada yang melihat kepala terbang lah ketika kita sudah sampai di camp tersebut gitu. Terus yang ada teman yang ngaku pada saat sebelum masuk ke pos 2 itu kan kita lewatin jalan hutan rapet ya bang, rapet. Itu tuh cukup panjang. Nah, dia ngelihat ada satu dahan gitu ngejuntai ke jalur pendakian dan dia gerak sendiri gitu. Dan itu gue juga ngalamin gitu. Gue sempet ngelewatin dahan itu. Posisinya itu maghrib bang.
itu gue nggak ngeliat apa-apa. Tapi ada teman yang dia bisa ngelihat itu bahwa sebenarnya ada yang duduk di atasnya. Oh. Dan bener aja pas gue cerita ke temen, pas gue ngelewatin di bawah dahan itu, kok rasanya kayak panas dan bikin lemes gitu. Kayak anjir merinding gitu bang, bawaannya. Itu terus ada juga kejadian di mana pas ini bang, kita ngecamp di situ bang, itu ada yang ngoyak-ngoyak tenda kita. Kayak gimana ya? Seperti ditimpukin ranting gitu, ditimpukin daun-daun yang ada di situ. Terus kayak kita di dalam baca aja gitu. Baca aja dan kita tawakal aja lah, kita pasrah aja di situ. Terus ada juga dengar suara orang nyapu di tengah-tengah malam gitu di area situ. Wah udah gak karu-karuan. Dan ada suatu momen di jam menuju jam 2 jam 3 gitu bang, itu kita tuh jadi ngerasa nggak bisa tidur bang dibuatnya, karena emang serangkaian banyak banget kejadian-kejadian di sepanjang malam itu. Puncaknya yang di sekitar jam 2 jam 3 ini teman gue nyolek, lu denger gak suara ini? Jadi tuh ada suara seperti orang cewek nangis kayak disiksa gitu bang. Gue coba nenangin gitu. Iya benar. Tapi udah, gak usah dipikirin dah. Kita tenang aja di sini gitu. Kita baca-baca aja di sini. Gue bilang gitu. Dan suaranya itu jauh. Yang di pikiran gue adalah kalau suara itu jauh berarti itu dekat bang. Gitu. Iya benar. Anjir nih deket bener itu, gue nggak bisa tidur, gue merinding banget di situ. Dan ya udahlah, gue kayak di sekeliling kita itu banyak banget makhluk dan kayak mau mendekat gitu. Dan gue kayak udah kita baca aja sebisa kita di tengah hutan itu, di pos 2 itu. Dan ya singkat cerita, pagi udah tiba, kita langsung bergegas turun ke bawah, packing dan lain sebagainya. Rombongan kita kececer di situ. Ada yang masih di belakang juga, ada yang udah duluan tadi Pak Daryono itu. Dan kita jalan seperti biasa, ngikutin aja jalan Senaru yang gue tahu itu adalah emang itu doang gitu, nggak akan ada percabangan sampai pos gerbang Senaru. Nah bener aja begitu di bawah banyak bang wartawan bang, banyak media, banyak jurnalis yang nanya-nanya di kejadian itu. Ada yang ngewawancarain temannya survivor, ada juga yang ngewawancarain Taman Nasional dan lain sebagainya gitu. Dan ya akhir ceritanya di situ bang, gitu. Tapi sempat diwawancarain juga bang ini. Sempat, grup kita sempat diwawancarain dan kronologisnya ya kita ceritain kayak gitu. Oke, kronologis apa yang udah diceritain tadi itu ya? Iya. Oke nih bang, pas sampai base camp itu mungkin ada cerita-cerita lain nggak dari teman-teman rombongan Bang Dio ini? Ada. Jadi pas di Sagara Anak ada teman-teman yang masih ngecamp di situ. Itu suasananya emang mencekam banget bang di situ. Dan sering kayak tercium bau anyir di situ. Dan juga pada saat menjelang pagi ya, ada temen tuh yang keluar bang. Itu kayak ngelihat sekawanan makhluk bang di arah danau, dekat danau, tapi lebih ke arah timur menuju ke tempat naiknya ke Pelawangan Senaru gitu. Oke, dekat jalur gitu ya? Iya. Itu kok banyak
orang di situ, terus kayak bayangan bang, bentuknya tuh bayangan-bayangan kayak gitu. Terus juga ada yang dimimpikan yang hal-hal aneh bang gitu, kayak ngerasa dibawa sukmanya kayak gitu. Itu ada temen kayak gitu bang? Ada bang. Itu siapa namanya bang yang mimpi sukmanya di bawah itu? Agung. Heeh. Oke, dia ngerasa ceritanya detail nggak bang tentang itu? Coba deh bang, gue mau denger deh bang. Dia mimpi apa itu? Dia seakan-akan kayak ngejelajah gunung itu gitu. Terus ditemuin kayak sosok-sosok yang aneh-aneh, ada yang ngaku-ngaku dia penjaganya di Segara Anak kayak gitu. Terus emang yang pesannya adalah jadinya relate bang sama yang awal, bahwa akhirnya ada konklusi di situ, si Sagara Anak ini minta tumbal gitu. Jadi tiap tahun memang ada seperti itu. Dan itu pas awal pendakian itu sempat diperingatkan juga mungkin ya. Mungkin karena emang nggak tahu ya, jadinya ya udah gitu aja. Benar. Oke, tapi pas sudah ditelusurin semuanya ternyata bener kejadian kayak gitu. Betul. Oke, Bang Dio, kita mungkin nanya-nanya sedikit tentang pendakian lo ya. Iya. Ini kan survivor ini kan orang Palembang ya. Benar. Dan itu dia ngikut rombongan ke anak Surabaya. Grup yang berangkatnya dari Surabaya. Oh, grup yang berangkat dari Surabaya ya. Nah, ketemu sama rombongan lu itu di mana, Bang? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Iya. Itu selama dari Banyuwangi ke base camp ke trek itu bareng terus tuh ya? Iya. Atau mungkin kayak susul-susulan gitu ya? Iya. Oke. Satu bis juga waktu di pelabuhan Gilimanuk ke Ketapang ya. Iya. Gilimanuk ke Ketapang gitu. Itu bareng. Bareng gitu. Ada mungkin kayak sebuah pesan yang tadi sempat diceritain di pos 2 itu ya? Di pos berapa? Di setelah pos 3. Setelah pos 3 ya? Yang sempet. Bener. Itu gue nggak tahu itu sosoknya dia atau gue nggak tahu siapa. Tapi dia nitip pesan kayak gitu. Dan oh ya tadi ada cerita yang kelewat. Pas kita klarifikasi lagi pada saat perjalanan pas muncak itu, kan kita nanya-nanya, nyampe di sini jam berapa? Nyampe di Pelawangan Sembalun itu jam berapa? Oh iya. Di sore asar. Dan nggak mungkin secara logika dia asar di situ, tapi orang yang kita temuin itu di sekitar waktu-waktu maghrib menuju isya gitu. Dan itu kalau gue ceritakan seperti itu, gue nggak berani bang ceritakan ke teman-temannya kayak gitu. Tapi yang terjadi adalah kita coba menginterpretasikan sendiri. Dia udah sampai danau jam 2:30 asar ya? Oh, ini enggak bang. Jadi masih di satu hari sebelum kejadian. Yang kita muncak dulu. Nah dia udah di Pelawangan Sembalun, dia bilang sore sekitar jam 4 gitu. Rombongannya udah sampai duluan ya? Oke, iya. Tapi pas ketemu kita, itu waktunya beda bang. Pas di pas di 7 Bukit Penyesalan itu, yang dia terlihat duduk gitu, murung dan pucet ya? Pucet. Gue nggak tahu itu apakah makhluk yang menjadikannya dia gitu. Dan dia itu sendiri keadaannya bang? Sama temannya kan? Ada temannya. Dan ya temannya pun juga nggak ada yang bilang gitu. Enggak, kita udah nyampe semua di atas. Gitu. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama emang apa yang disampaikan gitu kan. Ini yang nanya teman-teman kita sendiri nih. Kita cerita ke sesama teman. Pas di 7 Bukit Penyesalan itu, seolah-olah survivor ini kayak nitip pesan. Tolong titip pesan ke keluarganya dan sebagainya. Kalau besok kita nggak ketemu lagi gitu. Dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang sempat kita bilang di wartawan bahwa ada pesan lah dari survivor itu. Mungkin nanti coba gua quotes di situ. Tapi Bang Dio sama rombongan nih sampai turun juga aman semua dia? Nggak ada kendala apa-apa lagi tuh? Sampai turun kendalanya ya itulah sepanjang perjalanan
Dari Pelawangan Senaru ke pos 2 itu banyak Banyak gangguan gangguan juga ya, dan di camp juga sempat buka tenda juga ya di Iya, pos 2 itu, dan sempet itu camp. teror banyak tuh berarti bang. Banyak banget. Oke, iya. Mungkin juga sebenarnya nggak tahu ya kenapa biasanya itu gue nggak seperti ini ya. Walaupun malam tetap aman-aman aja. Nah Mungkin kalau boleh tahu nih bang, Hah? di pos 2 itu ada berapa rombongan bang di situ? Apa cuma rombongan lo aja nih? rombongan kita doang pada saat itu. Oke. Rata-rata di atasnya lagi bang, yang dekat mata air di pos 3 itu yang rame Oh iya. di situ. Nah kita tarik mundur ke belakang kejadian nih, kan sempat pas sampai turun bawah sampai Danau Sagara itu kan, ternyata di belakangnya ini survivor yang udah dalam keadaan MD yang dibungkus sama kain terpal mungkin ya pada saat itu ya. Iya, Oke. Dan menurut tim SAR dari bawah ini ternyata bakalan naik keesokan harinya. bener. Bakalan bisa nyusul keesokan harinya. Karena mungkin udah malam ya pada saat itu ya. Iya. Dan juga mungkin lebih dekat jalurnya, kenapa lewat Senaru lagi ya? Karena katanya nggak ada yang bisa memobilisasi lewat Torean. Oh, Gitu. akhirnya lewat Senaru lagi berarti. Nah, untuk mempermudah dan untuk mempercepat proses evakuasi, ini ditakin dulu berarti ke Senaru ya? Betul. Nanti pas besoknya paginya itu ketemu tim SAR dan langsung dibawa ke bawah mungkin. Betul. Gitu. Selama proses evakuasi itu bang, sempat bopong juga? Sempat silih berganti Bergantian sama dan estafet teman-teman mungkin ya? pendaki lain, iya. Oke, dan itu jumlahnya banyak bang, nggak Belasan anak. bukan cuma rombongan dari survivor ya? Iya. Dari rombongan lain juga ada yang ikut bantu bang? Iya. Oke, keren banget bang. Dan ada alasan lainnya juga kenapa nggak dievakuasi lewat Torean. Karena Torean tuh jalurnya terjal banget. Ada katanya ya, bakalan lewatin tebing yang lu jaraknya cuman sekian meter itu udah jurang sebelahnya. Dan itu lebih Gitu. membahayakan mungkin. Lebih membahayakan. Oke, Bang Dio, thank you banget nih Bang ya, udah datang dan mau berbagi pendakian horornya ya. Itu di Gunung Rinjani. Bener. Nah kalau menurut tuh Bang, Gunung Rinjani itu kayak gimana sih Bang dari segi keindahannya? Sejujurnya ini bukan pendakian pertama gue yang ke Iya. Rinjani ya. Sebelumnya pernah juga ke Rinjani dan yang gue dapati adalah Rinjani itu emang menawan banget bang, indah gitu ya. Emang destinasi idaman para pendaki lah. Karena menurut gue Rinjani itu yang paling komplit di Indonesia. Selain pertama dia tuh punya savana di trek Sembalun gitu. Ada trek pasirnya juga, trek berbukitnya juga di Bukit 7 Bukit Penyesalan. Terus di puncak pun juga ada rasa-rasa kayak Semeru juga. Lu kalau nginjek pasir turun gitu. Dan dia juga punya danau, dia juga punya pemandian air panas, dia punya tebing yang view-nya tuh wah Keren luar biasa banget gitu. Dan dia juga punya hutan hujan tropisnya rapet gitu. Oke, nih Bang, Komplit lah. untuk pertanyaan terakhir mungkin nih Bang. Bisa tahu kronologis almarhumah ini dari rombongan temennya ya, yang katanya survivor ini ditarik dari bawah. Bener bang. Bukan kelelep ya, bukan apa tenggelam biasa gitu, karena tenggelam ada yang narik. Bukan, betul. Dan itu temennya sendiri mungkin menyaksikan Bang ya. Dan kata senior gue juga, itu coba dipikir secara rasional. Iya. Di kolam itu kan kalau semakin tengah dia itu semakin dalam bang sebenarnya. Dan ada mungkin lagi apes ya bang ya. Di dalam itu ada pusaran air gitu. Iya. Dan dia terseret gitu masuk ya. gitu dan nggak ada raihan lagi gitu, nggak bisa Tadi juga pegang ada sempat temen yang nolong juga ya, dan nggak kena. Iya. Malah temennya juga yang pengen kesedot gitu. Bener, dan temennya bisa melepaskan gitu. Oke Bang, thank you banget Bang ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua Bang. Pesannya adalah kita dalam mendaki gunung tuh jangan pikirkan bahwa kita bakal berpetualang, bakal dapat footage yang bagus-bagus atau foto-foto yang keren-keren gitu. Tapi kita juga harus persiapkan faktor X yang kita nggak bakal tahu di alam itu kita bakal ngalamin kejadian apa gitu. Sesuatu yang nggak kita rencanakan sangat mungkin banget terjadi di gunung. Kita harus bisa prepare for the worst-nya di situ. Gitu. Kita punya rencana, Tuhan yang menentukan Bang ya.
Betul. Kita cuma bisa berencana aja nih, kita buat kemarin buat planning kan tetap. Betul. Kalau nggak ada jalannya ya mau gimana gitu ya. Betul. Oke. Dan juga mungkin dari gua kayak gini aja Bang. Nggak semua pendakian itu horor. Semua kembali lagi kepada pendakinya masing-masing nih. Tergantung kepada diri masing-masing. Dan tetap diambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya nih. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Dio. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.